Halo guys, balik lagi dengan saya Irul di Flash Gadget Channel. Di saat kompetisi perang smartphone mid-range kini kian memanas, nampaknya Nokia masih santai-santai aja ya buat ngeluarin smartphone kelas mid-range yang cocok buat pasar negara kita. Karena Nokia 5.4 yang akan saya review kali ini bisa saya bilang performanya setara dengan smartphone kelas entry. Namun memang dikasih fitur dengan harga yang setara dengan HP kelas mid-range. Kenapa bisa begitu? Sesantai itukah Nokia dalam menghadapi gempuran smartphone kelas mid-range saat ini? Yuk kita mulai dari video unboxingnya terlebih dulu. Oh iya, karena kemarin kita belinya pas pre-order, jadi dapat bonus TWS senilai Rp500.000. Bagian depan dusnya seperti ini ya, ada seri Nokia 5.4 di pojok kiri atas. Lalu Nokia dan sekilas tampilan layar dan desain dari HP-nya itu sendiri. Terus ada keterangan di pojok kanan bawah 2 tahun pembaruan Android. Jadi nggak perlu khawatir untuk update softwarenya. Di bagian kanan polos, dan di bagian kiri dus ada tulisan Nokia 5.4 lagi. Kalau di bagian atas ini semacam trademark dari Nokia-nya. Dan di bagian bawah terdapat kode serial number, IMEI, pilihan warna, serta varian 6/64 GB. Biar nggak kelamaan review dusnya, langsung kita buka dulu aja ya. Begitu pertama kali dibuka, langsung terlihat smartphone-nya. Dan terdapat tulisan OK Google di plastik membungkusnya. Kita singkirkan dulu. Lalu sebelah kanan dalam dus kecilnya ini terdapat adapter charger bawaan berdaya 5V 2A alias 10W. Dapat earphone bawaan dan juga kabel data USB Type-C. Sedangkan di dus sebelahnya terdapat bonus SIM tray ejector, bonus perdana dari AM3, serta buku manual dan kartu garansinya. Dan terakhir di bagian paling bawah terdapat bonus jelly case yang bahannya cukup tebal namun tetap elastis. Itu dia isi dalam kemasannya. Kita beresin dulu dan langsung ke hands-on HP-nya. Kita lepas dulu plastik pembungkusnya. Begitu pertama kali megang HP-nya tuh terasa cukup besar dan lumayan tebal ya. Dan kesan ringkih terasa banget di bagian belakangnya yang terasa kopong ini. Padahal biasanya Nokia selalu menjaga build quality-nya agar tetap solid dan kokoh. Namun tampaknya di seri ini udah mulai berubah ya. Apalagi ketika saya nyalakan HP-nya ternyata versi Android-nya masih versi 10 nih. Padahal di dusnya sudah ada tulisan Android 11 ready. Tapi mungkin hanya perlu menunggu aja sih, biar dapat giliran update untuk Android 11-nya. Desain dari Nokia 5.4 ini sebenarnya hampir mirip dengan pendahulunya, yaitu Nokia 5.3. Bedanya terdapat di bagian layarnya, dari yang sebelumnya pakai layar poni, kali ini beralih ke layar punch hole alias tompel. Layar sebesar 6,39 inch-nya ini beresolusi SD+, 720x1560 pixel. Berpanel IPS dan tingkat kecerahannya di 400 nits. Kualitas layarnya juga terasa biasa aja, nggak jelek sih, tapi juga nggak bagus-bagus banget. Cukuplah kalau cuma untuk sekedar browsing atau scrolling-scrolling sosmed di HP ini. Tapi kalau untuk memutar YouTube dengan resolusi tinggi, tentunya untuk ketajaman resolusinya jadi kurang maksimal. Apalagi kualitas suara mono speakernya nih kerasa cempreng banget saat volumenya di atas 70%. Nih coba dengerin sendiri deh suaranya kayak gimana. Untuk fotografinya, Nokia 5.4 membenamkan setup quad kamera dengan kamera utama sebesar 48MP berapertur f1.8. Didukung dengan lensa ultrawide 5MP, lensa makro 2MP dan lensa bokeh 2MP. Sedangkan untuk kamera selfie-nya bersensor 16MP yang berapertur f2.0 dengan lensa wide. Untuk kualitas hasil jepretannya juga sudah cukup oke kalau hanya sekedar untuk kebutuhan fotografi kasual yang di-share ke sosial media. Sama halnya dengan kualitas videonya. Karena memang belum ada fitur OIS ataupun AIS-nya. Lihat sendiri aja ya hasil foto dan videonya berikut ini.
Nokia 5.4 ini ditenagai dari chipset Qualcomm Snapdragon 662 yang berfabrikasi 11 nanometer, dipadukan dengan RAM 6GB bertipe LPDDR4X dan storage 64GB. Kapasitas baterainya sebesar 4000 mAh yang didukung pengisian cepat 10 watt. Saat dicek pakai aplikasi sensor box, ternyata lumayan banyak nih sensor yang absen di HP ini. Lalu saat saya tes pakai aplikasi Antutu versi 8 masih bisa mencapai skor 157 ribuan. Dan saat dites pakai aplikasi Geekbench 5, skor single core-nya mencapai 313 poin dan multicore-nya di 1027 poin. Namun yang bikin saya kagum malah di performanya saat digunakan untuk gaming nih. Berikut adalah hasil gaming testnya. Game PUBG Mobile memang cuma bisa mentok di balance medium atau smooth high. Namun saat saya mainkan pada settingan smooth high, gameplaynya tergolong mulus dan minim terasa frame drop. Apalagi sensor gyronya juga responsif dan tidak delay, karena memang pakai sensor gyro hardware ya. Cuma minusnya di touchscreen-nya yang kadang kurang responsif. Tapi suhu panas dan penurunan baterai terbilang cukup awet. Dan saat bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 6% dan kenaikan suhu panas HP ke 41 derajat Celcius. Game kedua saya coba mainkan game terberat yaitu Genshin Impact. Ternyata settingan defaultnya di low, bukan lowest atau terendahnya. Saat saya mainkan pada settingan defaultnya ini ternyata masih terasa playable. Ternyata meski pakai chipset seri 6, tapi kalau didukung RAM 6GB ternyata bikin game ini jadi cukup lancar. Namun tetap akan terasa sedikit frame drop saat bertarung melawan monster dan memunculkan semua efek skill animasinya. Dan saat bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 11% dan kenaikan suhu panas HP ke 44 derajat Celcius. Nah, kalau buat main game MOBA kayak AoV gini baru paling enak nih. Bisa disetting high frame rate walau belum bisa ngaktifin grafis SD-nya. Tapi untuk gameplay dan pengalaman bermain game MOBA, jelas HP ini masih nyaman dan bisa diandelin untuk performanya. Bahkan dimainkan dalam waktu yang lama pun suhu panas HP tetap terasa stabil dan tidak terasa overheat. Dan saat bermain selama 30 menit, baterainya hanya berkurang sebanyak 6% dan kenaikan suhu panas HP ke 40 derajat Celcius. Kesimpulannya, Nokia 5.4 ini adalah seri kelas mid-range terbaru dari Nokia yang menurut saya lebih cocok untuk kebutuhan daily use yang standar. Dengan harga 3,1 juta, jelas buat kaum mendang-mending bakal pilih seri yang lain. Tapi kalau belinya versi pre-order jadi lebih worth karena dapat bonus TWS nilai 500.000. Jadi sama aja HP-nya cuma seharga 2,6 juta aja nih. Namun buat saya pribadi yang mantan pengguna HP Nokia Symbian bakal mikir-mikir lagi kalau disuruh beli seri ini. Karena build quality-nya yang menurun dan spesifikasinya yang kurang mumpuni. Namun kalau yang memang cuma cari brand Nokia yang legendaris dan fitur NFC, jelas seri ini masih bisa dipertimbangkan untuk dipilih. Segitu dulu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.